Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas. Apa kabar nandaku semua? Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu ibu perkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ibu Mardiah dari tim Smart School Bahasa Indonesia dan akan membersamai nandaku selama 45 menit ke depan. Apa kabar nanda hebatku semua? Harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Ingat, nandaku adalah generasi penerus bangsa. Mulai detik ini, persiapkan diri Anda untuk menyongsong masa depan yang cerah. Baik, nandaku sekalian, mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah sama-sama memanjatkan doa kehadirat Ilahi Rabbi. Dengan harapan, aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, selain memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan, insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah, Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu mari kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, nanda hebatku dimanapun berada saat ini, demikian pula para guru pendamping hebat, teman seperjuangan kita bersama. Hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas pada hari ini terkait dengan teks cerita novel sejarah. Baik, hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia dan topik yang akan kita pelajari terkait dengan teks novel sejarah. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah pembelajaran ini, pertama, peserta didik mampu mendata informasi penting dalam sebuah teks sejarah. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks sejarah. Baik, pertama kita sebelum masuk kepada pembelajaran sejarah, pertama yang harus diketahui apa sih teks sejarah itu? Maksudnya novel sejarah adalah novel yang menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu, tentang asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, baik yang bersifat deskriptif maupun naratif. Tetapi yang perlu diperhatikan nanda sekalian bahwa di dalamnya disajikan daya hayal pengetahuan
luas dari pengarang. Jadi sekali lagi novel sejarah itu adalah novel yang menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai kesejarahan. Akan tetapi yang perlu diingat bahwa di sini ada peran imajinasi dari seorang pengarang. Lanjut, kita akan mempelajari tentang tujuan pertama, yakni informasi dalam teks novel sejarah. Pada novel sejarah kita akan mengetahui fakta sejarah yang dijadikan sebagai latar penceritaan serta imajinasi penulis atau fakta tersebut. Misalnya latar waktu, latar tempat. Jadi ada fakta sejarah yang dijadikan latar penceritaan serta imajinasi penulis atas fakta tersebut seperti latar waktu, latar tempat. Yang kedua, adanya peristiwa sejarah. Ada peristiwa sejarah, kemudian di dalam peristiwa itu terdapat tokoh-tokoh yang terlibat di dalam informasi yang didasarkan pada sejarah. Dan ketiga, ini yang terpenting bahwa ilustrasi pengarang, imajinasi pengarang itu secara leluasa banyak menceritakan tentang perasaan dan pikiran tokoh. Coba lebih jelasnya kita perhatikan novel Ku Antar ke Gerbang. Apa yang akan informasi yang akan kita dapatkan pada novel Ku Antar ke Gerbang, Nanda sekalian? Pada novel ini diceritakan tentang perjuangan Ibu Inggit Garnasy yang notabene tidak banyak diceritakan pada teks sejarah. Kalau pada teks sejarah sekadar diceritakan bahwa Soekarno mempunyai istri yang bernama Inggit Fatmawati. Tetapi pada novel ini kita akan mendapatkan informasi bahwa ternyata Ibu Inggit itu mempunyai peran yang luar biasa terhadap perjuangan Bapak Soekarno. Bisa kita lihat bahwa dengan perbedaan umur yang begitu jauh terpaut antara Bung Karno dengan Ibu Inggit, di mana posisi Ibu Inggit bukan sekadar sebagai pendamping hidup, bukan sekadar sebagai teman perjuangan, tetapi sosok Ibu Inggit itu mampu mengayomi dan terkadang bertindak sebagai ibunda untuk Bung Karno. Nah, inilah adalah beberapa fakta yang kita bisa dapatkan pada novel tersebut. Di antaranya ada tokoh Bung Karno, kemudian istrinya yang bernama Inggit Garnasy. Lalu ada tempat-tempat yang menjadi momentum dalam perjuangan Bapak Soekarno. Ada Bandung dan beberapa tempat lainnya. Jadi ini adalah fakta. Dan kalau ingin bertanya tentang apa itu informasi dalam sebuah teks, yang paling utama adalah ingat, ada kata kunci Nanda sekalian, ingat, adik simbah. Apa itu adik simbah? Apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana. Nah, untuk menemukan siapakah tokoh dalam teks tersebut, tokohnya otomatis yang menjadi central point dalam teks ini adalah Bapak Soekarno. Bagaimana bisa dipahami Nandaku sekalian? Jadi inti dari paragraf ini menceritakan bagaimana imajinasi pengarang itu muncul saat ia ingin memberikan makna terhadap perang Ibu Inggit Garnasy dalam menentukan sosok seorang pemimpin Republik Indonesia, yaitu Bapak Soekarno yang menjadi proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Lanjut, kita akan masuk pada materi bagaimana memahami struktur dari novel sejarah itu. Karena otomatis informasi itu banyak terdapat pada struktur tersebut. Berbicara tentang struktur novel sejarah Nanda sekalian, sama dengan struktur novel yang kita pelajari. Ya, jelas sama ketika Nandaku belajar cerpen pada kelas 11, di mana unsur pertama itu pada struktur pertama ada pengenalan situasi yang kita kenal dengan orientasi. Kemudian yang kedua, mulailah muncul pengungkapan peristiwa.
Setelah muncul pengungkapan peristiwa, tibalah pada tahapan berikut, yaitu munculnya konflik menuju konflik, atau yang dikenal dengan istilah rising action. Kemudian setelah itu menuju konflik, atau biasa disebut dengan komplikasi atau turning point. Dan setelah muncul konflik itu muncul resolusi dan diakhiri dengan koda. Jadi sekali lagi, struktur dari sebuah novel sejarah pertama ada orientasi, ada pengungkapan peristiwa, ada menuju konflik, ada titik klimaks konflik, penyelesaian, dan diakhiri dengan koda. Inilah yang akan kita bedah satu persatu, Anda sekalian. Sekarang kita menuju pada tahapan pengenalan. Apa yang terdapat pada tahapan pengenalan? Ingat, ketika Nanda sekalian masuk di sekolah pada saat menjadi peserta didik baru, kan ada dikenal dengan masa orientasi. Masa orientasi itu adalah masa perkenalan. Jadi di dalam cerita, orientasi itu memperkenalkan setting cerita bagian awal. Apa yang diperkenalkan Anda sekalian? Terkait dengan latar waktunya, latar tempat, kemudian penggambaran awal dari tokoh, dan bagaimana hubungan antar tokoh itu. Bisa dilihat pada contoh berikut. Duka membayang di kaki langit, duka sekali lagi membungkus Majapahit. Tolong diperhatikan, duka membayang di kaki langit. Pada tahapan orientasi ini mulai dimunculkan latar tempat. Ada sebuah suasana duka. Di manakah duka itu? Duka sekali lagi membungkus Majapahit. Jadi tahapan ini merupakan orientasi. Yang kedua, ada banyak hal yang diceritakan oleh Pancakarsa. Banyak sekali kesedihan yang terjadi pada peristiwa 19 tahun yang lalu. Yang ditulisnya dan diturunkan tentang ayahnya Samenaka karena ketika itu ia masih kecil. Jadi pada tahapan ini merupakan tahapan orientasi. Mengapa disebut tahapan orientasi? Karena merupakan tahapan pengarang memperkenalkan setting dan tokoh yang terdapat dalam novel tersebut. Lanjut kita beralih pada tahapan kedua, yaitu pengungkapan peristiwa. Pada pengungkapan peristiwa, disinilah disajikan peristiwa awal yang kelak akan menimbulkan masalah atau kesukaran-kesukaran pada tahapan berikutnya. Bisa dilihat pada kutipan novel Gajah Mada bergelut dalam kemelut tahta dan anggara. Di sini bisa kalian perhatikan, ketika beduk Kyai Samudra, ya, ketika beduk Bendek Kyai Samudra dipukul bertalu, tangis seketika membuncah. Sudah muncul sebuah pengungkapan peristiwa awal. Peristiwa awal, di mana dengan diketuknya Bendek Kyai Samudra yang dipukul itu bertalu, seketika tangis membuncah. Ternyata di balik itu terdapat sebuah tragedi. Ternyata Sang Prabu mangkat. Spontan detak jantung warganya berhenti berdetak. Jadi Anda sekalian sekali lagi perhatikan, pada tahapan pengungkapan peristiwa itu adalah penyajian peristiwa awal. Perhatikan. Lanjut kita beralih pada tahapan menuju konflik, atau biasa disebut dengan rising action. Pada tahapan ini sudah mulai terjadi peningkatan. Baik itu peningkatan kegembiraan, kehebohan yang menyebabkan situasi bertambah sukar. Kalau yang tadinya pada pengenalan, ya, pada peristiwanya itu baru sekadar menjelaskan tentang adanya sebuah kejadian dengan mangkatnya Sang Prabu, pada tahapan ini mulailah diceritakan kehebohan. Apa yang terjadi? Ada kata kunci untuk mengetahui bahwa dia akan menuju pada titik komplikasi, yaitu persaingan yang amat tajam bakal terjadi. Pancakarsa melihat akan terjadi persaingan yang amat tajam bakal terjadi
pada orang-orang yang berada di belakang kuda merta dan barisan yang berada pada cakradara. Ini adalah tahapan menuju konflik. Dan selanjutnya kita beralih pada titik klimaks yang disebut dengan puncak konflik atau komplikasi. Pada bagian ini disebut klimaks karena ini adalah bagian yang paling mendebarkan. Apa yang terjadi? Kita lihat pada klimaks. Ada apa? Bayangkara Macang Luwung tanya Gajah Mada. Dia melaporkan, nanda sekalian, dan isi melaporkan pada sebuah peristiwa yang terjadi kepada Kakang Gajah Mada. Peristiwa apa yang terjadi? Yaitu pembunuhan terjadi, dan kali ini pembunuhan terjadi lagi. Artinya pada struktur komplikasi inilah titik klimaks atau poin utama dari masalah yang muncul dalam sebuah cerita, di mana muncul akibat terjadinya pembunuhan. Dan pembunuhan itu bukan terjadi pada cerita ini, tetapi terjadi sebelumnya. Dan betapa kagetnya Gajah Mada seketika dan terbayang bahwa yang meninggal itu adalah Senopati. Baik, nanda sekalian, setelah kita berada pada titik puncak komplikasi, nah kita beralih pada resolusi. Apa yang terdapat pada resolusi? Pada resolusi ini adalah akhir cerita yang berisi tentang penjelasan ataupun penilaian sikap dari nasib yang dialami oleh tokohnya selama mengalami peristiwa di puncak, dan pada yang ini pun sering dinyatakan adalah wujud akhir. Jadi sekali lagi, pada titik klimaks adalah puncak masalah, dan setelah berada pada puncak masalah itu menurun dengan struktur resolusi. Dan pada struktur resolusi itu sebenarnya ada unsur evaluasi. Mengapa? Karena pada tahapan ini sudah muncul tanda-tanda mengarah ke penyelesaian masalah. Kita lihat contoh. Begitu dalam penyergapan kami berhasil menangkap Raden Panji. Ada kata kunci nada sekalian, kami berhasil menangkap Raden Panji. Dengan kata berhasil itu menandakan di situ sudah ada sebuah solusi. Kalau yang tadinya sebelumnya terjadi pemberontakan, kemudian di dalam pemberontakan itu muncul tragedi, banyak masyarakat yang terbunuh, bahkan pasukan-pasukan yang terbunuh. Itu adalah titik klimaks atau komplikasi. Dan setelah itu sudah muncul tahapan-tahapan resolusi. Apa yang terdapat pada tahapan resolusi? Ternyata sudah ada sebuah solusi yang ditawarkan. Ternyata tokoh menyatakan bahwa kami berhasil. Kata kami berhasil. Bisa dipahami nada sekalian pada tahapan resolusi? Nah, dan terakhir adalah tahapan koda. Apakah yang disebut dengan koda? Koda itu adalah akhir cerita. Ya, perhatikan. Koda adalah akhir cerita. Akan tetapi perlu dipahami bahwa tidak semua novel itu diakhiri dengan koda. Terutama pada novel-novel yang modern, Anda sekalian, biasanya memberikan sepenuhnya kepada pembaca untuk menilai apa koda atau ending dari sebuah cerita. Tetapi tetap nandaku perlu pahami bahwa pada bagian ini merupakan komentar terhadap keseluruhan cerita, dan sebagai penutup, komentar itu bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau boleh diwakili melalui karakter-karakter tokoh, boleh diwakili pada tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Bisa diperhatikan contoh yang Ibu sajikan. Apa yang menjadi petanda bahwa ini adalah koda? Coba perhatikan pada teks yang Ibu tandai ini. Dua perempuan itu akhirnya saling berpelukan. Nah, kalau yang tadinya
ada pertikaian, titik klimaks, kemudian ada evaluasi atau resolusi, dan di ending atau akhir ceritanya di sini digambarkan bagaikan tercekik leher Sriwijaya. Raja Panji Raden tidak mampu berbicara ketika melihat dua perempuan itu akhirnya saling berpelukan. Meski dikatakan lagi lanjut, masih dikatakan dia Wiyat Raja Dewi Maharaja telah meminta dia memiliki alasan untuk bersikuku dengan keputusan yang diambilnya. Jadi pada titik ini Nanda sekalian, coba diperhatikan bagaikan tercekik leher Sriwijaya. Dia kaget, ternyata dua perempuan itu akhirnya saling berpelukan. Jadi ini merupakan koda. Jadi sekali lagi Ibu mengilas balik Nandaku sekalian, bahwa di dalam menulis sebuah cerita, apakah itu cerita pendek, apakah itu berbentuk novel sejarah, struktur adalah hal yang harus kita pahami. Dan seperti yang dikenalkan tadi, bahwa di dalamnya terdapat orientasi, kemudian pengenalan peristiwa, kemudian menuju tahapan munculnya peristiwa, kemudian titik klimaks peristiwa. Setelah itu ada resolusi dan diakhiri dengan koda. Bahkan ada struktur yang lebih sederhana lagi, dia gambarkan bahwa terdiri atas pertama orientasi, komplikasi, kemudian resolusi dan koda. Dan itu tergantung pada interpretasi kita masing-masing. Yang intinya Nanda sekalian perlu dipahami bahwa dalam seri itu ada sebuah fenomena yang diangkat. Kemudian setelah puncak klimaks masalah itu, pastilah ada faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah masalah. Kemudian setelah itu ada akibat masalah. Jadi akibat dari sebuah fenomena itu terjadi setelah titik klimaks. Novel itu adalah jenis recount. Mengapa disebut jenis recount? Adalah karena menceritakan kembali. Dan kalau toh kita ingin melihat yang mana jenis recount, itu terdiri atas 3. Ada yang bersifat recount pribadi, di mana penulis terlibat langsung di dalam cerita tersebut. Kemudian ada recount faktual, seperti informasi tentang kepolisian, tentang penelitian dan segala macam. Kemudian yang terakhir adalah recount imajinatif. Dan Ibu pertegas bahwa di recount imajinatif inilah pembelajaran teks novel sejarah itu. Kita perhatikan soal pertama. Soal ini dikutip dari penggalang novel Ku Antar ke Gerbang. Setelah membaca novel ini, adakah di antara Nandaku sekalian yang bisa menjawab? Perhatikan, fokus dulu pada petunjuk soalnya. Fakta sejarah yang menjadi sumber imajinasi penulis dalam penggalan novel tersebut adalah: apakah dari Ku Antar ke Gerbang yang fokusnya pada teks di atas adalah tokohnya, penokohan, latar waktu, latar tempat, atau suasana? Yang manakah menjadi fakta dari penggalang novel? Waktu sampai rumah aku harus menyediakan minuman asam untuk mengembalikan suara Kusno Bung Karno yang sudah parau itu. Aku seduh air jeruk atau asam kawat, aku sendiri yang harus menidurkan kesayanganku yang besar ini. Sehingga panggung ini tak ubahnya ia anak kecil yang ingin dimanja. Nah, fakta sejarah yang menjadi sumber imajinasi penulis dalam novel tersebut adalah apanya? Apakah latar tempatnya, waktu, suasana? Baik, Nanda sekalian, sekarang diperhatikan ya, sebelum kita jawab bersama, tolong diperhatikan. Ada kata fakta sejarah. Fakta itu kan adalah sesuatu yang nyata. Dari sesuatu yang nyata inilah yang menjadi unsur yang mendorong seorang pengarang bangkit imajinasinya untuk mengungkap peristiwa itu. Kita lihat yang mana yang menjadi fakta sejarah. Kenal Bung Karno?
Kenal Bung Karno, Andaku semua? Bung Karno adalah Bapak Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia dan Presiden pertama Republik Indonesia. Jadi, karena titiknya adalah Bung Karno dan kita berpacu kepada konsep siapa, maka jawabannya adalah, bisa lihat, tokoh. Mengapa tokoh? Jawabannya Anda sekalian, karena yang ditonjolkan di sini adalah Bung Karno. Sekalipun di bagian lain itu terdapat suasana yang digambarkan bagaimana perilaku Bung Karno, tetapi sentral utamanya adalah tokoh Bung Karno. Bisa dipahami? Nah, kita lanjut pada soal berikutnya. Nah, latar tempat yang menjadi fakta sejarah pada penggalan Nobel tersebut terdapat pada nomor berapa? Ayo, sekarang kita fokus pada latar tempat. Nah, kita analisis bersama ya. Kita lihat satu. Wah, ini ada preposisi, kata depan dari Nederland. Kemudian, apa lagi? 1 dan 3, mana 3? Lari dari di Nederland ke Hindia. Berarti kita lihat, ini coba jawaban yang benar. Betul. Jawabannya adalah poin B. Baik, kita lanjut. Nah, ada lagi yang second hand. Kita lihat nomor ini. Maaf. Nah, ini soal yang terkait dengan struktur yang Ibu kemukakan tadi. Ada yang bisa menjawab? Nih. Struktur dari Nobel sejarah yang benar adalah apakah A, B, C, D, atau E? Ya, ada yang tunjuk tangan, silakan ke depan Anda. Jawabannya A, B, naikkan tangan saja. A, B, C, D, atau E? Naikkan tangannya. Nomor berapa itu? A. Kita lihat ya, kita menguji jawaban Andaku sekalian. Pertama apa? Struktur pertama adalah pengenalan situasi cerita. Setelah itu apa? Kalau A, pengungkapan peristiwa. Lanjut nomor 2, menuju konflik. Kemudian 6, puncak konflik. Kemudian ketiga, penyelesaian. Kemudian keempat itu kode. Luar biasa, jawaban Anda benar. Terima kasih ya. Lanjut, kita beralih kepada soal berikut. Baca dengan saksama. Ini perlu dibaca Andaku sekalian. Tahapan alur penggalan Nobel tersebut adalah. Coba lihat kata kuncinya untuk menentukan struktur. Coba ya, perhatikan. Kata kunci untuk menentukan struktur. Coba kata kunci untuk menentukan struktur. Allah Dewa Batara, sahut sang pati. Ini bukan aturan raja-raja, itu aturan berandal. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Bagaimana Bupati Jepara tewas enggan menyerah Paduga? Patra Gading mengangkat sembah. Sisa bala tentara Tumbang mundur ke timur kota. Jepara penuh dengan balang tentara Demak lebih dari 3.000. Nah, perhatikan kata kuncinya untuk menjawab ini masuk ke dalam tahapan apa. Kemudian ada kunci lagi, kalian bisa lihat di sini. Begitu kata Warta, pada meneruskan dengan hati-hati, matanya tertuju pada bodi semua bangunan batu di atas wilayah kota Gapura, sampai bla 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 dibongkar. Setiap batu berukir telah dijatuhi hukuman buang ke laut. Tinggal hanya pengumumannya. Sekarang perhatikan, pada tahapan ini, apakah dia masuk orientasi pengungkapan peristiwa menuju konflik, puncak konflik, atau resolusi?
Apakah ini penggalaran cerita, ataukah ini sudah pada tahapan munculnya peristiwa, atau sudah pada titik klimaks? Perhatikan tadi, ketika terjadi apa pada cerita Gajah Mada sebagai referensi buat Nanda sekalian. Jadi perhatikan apa yang menjadi petanda bahwa ini adalah struktur. Coba lihat. Ini ada kata kunci, begitu kata warta menerusnya, di atas wilayah kota Gapura dibongkar, setiap batu berukir telah dijatuhi hukuman buang ini ke laut. Kemudian ada lagi di sini, tewas enggang menyerah Paduka, mengangkat sembah, sisa Demak lebih dari 3.000 orang. Di sini coba perhatikan Anda sekalian. Di sini kalian bisa lihat kata kuncinya dijatuhi hukuman. Tinggal hanya pengumumannya. Kemudian di sini lagi, tewas menyerah Paduka. Berarti pada tahapan ini Nandaku sekalian, coba diperhatikan, tahapan ini adalah, coba lihat jawabannya, adalah tahapan puncak komplikasinya. Lanjut kita beralih ke soal berikut. Nah ini, coba lihat kata kunci, tahapan alur penggalan, coba lihat. Seluruh Tuban kembali ketenangan dan kedamaian. Coba lihat. Berarti tahapan alur penggalan novel tersebut adalah apa Nanda sekalian? Perhatikan kata kunci. Seluruh Tuban kembali dalam ketenangan, kota dan pedalaman. Sang Pati, lihat, mendiang telah diganti oleh Kalacuil. Ayo, ada yang bisa? Apa yang menjadi petandanya? Sudah Ibu beri garis bawahi. Sekarang tinggal dijawab Nanda sekalian. Apakah tahapan ini merupakan orientasi, pengungkapan peristiwa menuju komplikasi atau resolusi? Kembali, ingat apa kata kuncinya? Kembali dalam kedamaian dan ketenangan. Apakah tahapan itu merupakan orientasi, pengungkapan peristiwa menuju komplikasi, puncak, atau resolusi? Seluruh Tuban kembali dalam ketenangan dan kedamaian. Kota dan pedalaman Sang Pati Tuban mendiang telah diganti oleh Kalacuil. Jawabannya adalah resolusi. Betul apa yang Anda katakan. Tepuk tangan dulu. Mengapa resolusi? Karena pada tahapan ini kan sudah ada penyelesaian masalah. Kita lihat yang tadinya timbul peperangan, kemudian fenomena. Nah sekarang sudah ada tanda-tanda penyelesaian masalah. Seluruh Tuban kembali dalam ketenangan dan kedamaian. Ya, semoga sedamai hatinya anak-anakku semua di sekolah masing-masing. Terima kasih Nanda. Nah, kita beralih pada soal yang terakhir nih. Soal yang terakhir. Nah, coba lihat. Dalam novel Mangir, tahapan alur penggarang novel tersebut adalah, nah perhatikan kata kuncinya. Apa yang jadi kata kunci nak? Ayo coba dibaca. Sang Adipati telah menjatuhkan titah. Kapal-kapal Tuban berlabuh berdagang di Malaka. Sang Adipati telah menjatuhkan titah. Kapal-kapal Tuban telah mendapat perkenan untuk berlabuh dan berdagang di Malaka ataupun Pasai. Kata kuncinya perhatikan. Telah menjatuhkan titah. Ini mendapatkan perkenan. Nah, ada kata berlabuh. Berarti jawabannya adalah koda akhir cerita.
Lanjut, pasti anak-anakku yakin benar ya. Sekarang kita beralih ke titik kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Berbicara tentang sebuah novel sejarah yang perlu Nandaku ingat bahwa novel sejarah itu mengandung nilai sejarah tetapi dikemas dengan menggunakan bahasa imajinasi. Nah, disitulah letak kecerdasan dari seorang pengarang. Kemudian hal lain yang perlu kita ingat dan tidak bisa melupakan ketika memproduksi sebuah teks sastra, itu strukturnya berada pada bagian yang dikemukakan tadi, di mana struktur novel sejarah itu terdiri atas, pertama, orientasi atau pengenalan, yang kedua ada pengenalan peristiwa, kemudian menuju komplikasi, dan resolusi dan koda. Dan ketika struktur itu dikemas dalam bentuk sederhana, terdiri atas orientasi, komplikasi, dan resolusi. Saya kira Nandaku demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat dan Ibu mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan karena kata pepatah tiada gading yang tak retak, karena retaknya itulah ia dikatakan gading. Semoga memberikan manfaat. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.